Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas soal pedagogik, soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Sebelum kita membahas tentang soal-soal uji pengetahuan, soal-soal pedagogik ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Kita mulai soal yang pertama. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkaitan dengan standar kompetensi berikut. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Sosial, D. Kepribadian. Untuk soal yang pertama ini menurut Bapak Ibu opsi yang paling benarnya adalah opsi apa? Ya, jadi untuk soal yang pertama ini opsi yang paling benar adalah opsi A, yaitu pedagogik. Jadi untuk soal yang pertama ini, jika soal yang Bapak Ibu temukan seperti ini, maka saya yakin Bapak Ibu bisa mengerjakannya atau menjawabnya atau bisa menentukan opsi yang benarnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kemampuan yang dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu, B. Membuat media dan alat bantu sederhana, C. Menggunakan media dan alat bantu, D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jadi untuk soal yang kedua ini, opsi yang benar menurut Bapak Ibu adalah opsi apa? Jadi untuk kemampuan yang dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran ini, yang benar itu adalah opsi B, yaitu membuat media dan alat bantu sederhana. Jadi untuk kita sebagai guru, apa yang akan kita miliki atau kemampuan apa yang harus kita miliki sebagai guru tentang media dan alat bantu pembelajaran? Itu adalah kemampuan guru membuat media dan alat bantu sederhana. Jadi untuk soal yang kedua ini, opsi yang benarnya adalah opsi D. Kita lanjut soal nomor 3. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi A. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi personal. Opsi B. Kompetensi pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Opsi C, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Opsi D, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. Opsi E, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Untuk soal yang ketiga ini saya yakin Bapak Ibu bisa menjawabnya yang benar, dan saya yakin bahwa untuk soal nomor 3 ini Bapak Ibu sudah tahu apa saja kompetensi-kompetensi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi ada 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Jadi opsi yang benar untuk soal yang ketiga ini adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu adalah penilaian keterampilan yang dapat dilakukan melalui titik-titik-titik. Nah, untuk soal yang keempat ini, ada kata kuncinya di sini, Bapak Ibu, yaitu kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi, yang dinamakan kumpulan informasi, yang itu merupakan portofolio Bapak Ibu. Jadi untuk soal nomor 4 ini opsi yang benar menurut saya adalah opsi D. Jika Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda dengan saya, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar disertai dengan alasan-alasannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk soal yang keempat ini opsi yang benarnya adalah opsi D, yaitu portofolio. Karena di sini ada kata kuncinya adalah didasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu atau satu waktu tertentu. Itu merupakan portofolio ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal kelima. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain
yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab titik-titik. A. Kepala sekolah, B. Wakasek bidang kesiswaan, C. Guru kelas atau wali kelas, D. Pengawas sekolah, E. Guru mata pelajaran. Jadi untuk penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya itu merupakan tanggung jawab dari guru mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian aspek sikap melalui observasi dan penilaian lain itu merupakan tanggung jawab dari guru mata pelajaran, bukan kepala sekolah, bukan juga wakasek bidang kesiswaan, maupun guru kelas atau wali kelas ataupun pengawas sekolah. Jadi untuk soal nomor 5, opsi yang benarnya adalah opsi E, yaitu guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu dalam mengerjakan soal uji pengetahuan, karena waktunya sangat terbatas, maka saran saya sebaiknya Bapak Ibu jangan terpaku pada satu soal, atau Bapak Ibu jangan terlebih dahulu mengerjakan soal-soal yang rumit atau soal-soal cakaran yang menurut Bapak Ibu akan menghabiskan beberapa menit, tetapi saran dari saya sebaiknya Bapak Ibu carilah soal-soal yang gampang, karena banyak juga soal-soal uji pengetahuan itu sebenarnya gampang-gampang, yaitu ada soal kepribadian, ada soal tentang sosial, ada soal-soal pedagogik itu, dan juga ada soal profesional itu juga banyak juga Bapak Ibu yang soal-soalnya yang gampang. Meskipun banyak juga soal yang rumit, tetapi intinya Bapak Ibu harus pintar-pintar menyelesaikan soalnya, kerja terlebih dahulu soal-soal yang gampang. Ikuti tips dan trik dari saya dalam menyelesaikan soal uji pengetahuan, sehingga Bapak Ibu tidak kehabisan waktu, dan juga Bapak Ibu bisa menyelesaikan soalnya dengan baik, dan Bapak Ibu bisa lulus uji pengetahuan ini. Oke Bapak Ibu, saya doakan semoga Bapak Ibu lancar dan bisa menyelesaikan soal uji pengetahuan, dan saya doakan juga semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus UKM PPG. Amin. Tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa. Oke Bapak Ibu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih.